Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak sekalian, anak-anak semester 2 dari kelas A sampai kelas F. Ya. Mari kita akan membahas sedikit tentang introduction, tentang structure ya. Itu kita bahas tentang basic dan low and intermediate structure. Sebagian sudah dijelaskan pada pertemuan pertama pada tanggal 27 Februari. Dan ini persiapan buat besok. Ya. Jadi kamu baca, kamu tonton, kamu pelajari, ya, dan kamu rasakan, ya, sensasinya, gitu ya. Oke. Baik, mari kita lihat dari materi yang akan dibahas, yaitu pertama tentang ini, ya. Ini tentang aturan-aturan yang harus diikuti, ya, sudah pada pertemuan pertama itu, ya, dari mulai introduction, hal-hal yang harus dilakukan pada mata kuliah ini, tugas, ujian, hak dan kewajiban mahasiswa seperti biasalah, sama dengan mata kuliah yang lainnya, ya, secara umum sama. Kemudian ini juga, nah ini tentang kesalahpahaman tentang structure dan grammar ini, ya, sudah dijelaskan di kelas pada minggu kemarin, ya, pada Senin kemarin, yaitu perbedaan apa itu structure dan apa itu grammar. Dan structure itu merupakan salah satu daripada grammar. Grammar adalah tata bahasa, sedangkan structure bagian daripada tata bahasa, di mana tata bahasa itu ada 5, ada fonologi, tentang tata bunyi, morfologi tata kata, structure-nya sekarang tata rangka. Dan nanti semester 4 ada sintek tata kalimat, dan semester 5 insya Allah nanti ada semantik, tata makna. Ini salah satu contohnya kayak gini aja. The cow is eating a letter now. Ya. Sudah saya jelaskan. Jadi menurut structure itu benar, karena pada kalimat the cow is writing a letter now memenuhi kaidah SPOCA, subjek, predikat, objek, komplement, adverbial. The cow subjek is writing predikatnya, a letter adalah objeknya, dan now ada adverbialnya. Itu benar menurut structure. Tetapi secara gramatikal ini salah. Mengapa? Subjeknya, ya, pada frase subjeknya menggunakan itu apa, bukan manusia, itu adalah hewan, itu sapi, ya. Nah itu udah. Nah kemudian ini juga udah dibahas tentang, ya, tentang pembagian waktu, ada past time dan ada present time. Pada past time ada yang dialami, itu past tense, dan yang tidak dialami past future. Yang sekarang present time ada present tense yang dialami dan present future. Kemudian ada aspeknya simple, continuous, perfect, continuous-nya, dan kalian udah tahu 4 kali 4 16. Sengaja saya kasih warna-warna begini biar kalian ingat aja lah, ya. Kalau simple di depan di awalnya, ya. Kalau continuous, perfect, continuous diikuti di belakang, ya. Dan ini kunci, wajib hafal. Oke. Berikutnya tentang ini nih. Perubahan kata ganti orang nih, ya. Ini kata ganti orang itu banyak yang belum paham gitu kan. Jadi ada subjek, ada objek, ya kan. Kemudian ada posesif. Posesif itu kepemilikan. Ada posesif objektif, ada posesif pronoun, kemudian ada refleksif atau emphasizing, ya, adjektif, ya. Nah, di sini untuk subjek itu kan ada 3 macam kan. Ada orang pertama, orang kedua, ketiga. Orang pertama tunggal yaitu I. Orang pertama jamak yaitu we. Orang kedua tunggal dan jamak kebetulan sama, you. Kemudian orang ketiga, ya, orang ketiga jamak itu kan they. Sedangkan orang ketiga tunggal untuk laki-laki he, untuk perempuan she, dan untuk yang tak bergender itu it. Nah, contohnya untuk perubahan kategori orang, subjeknya I, maka objek me, ya kan? Untuk objek atau subjek komplement sama, ya. Jadi objek atau subjek komplement itu
kata ganti orangnya sama, yaitu untuk I, me, we, us, you, them, him, her, dan ini wajib dihafal ya, wajib diketahui ya. Itu wajib tahu. Kemudian untuk posesif adjektifnya, untuk I itu kan my, posesif pronounnya mine, refleksinya myself. Ya, we, us, ours, ourselves, seterusnya. Ya, ini wajib dihafal. Ya, dan untuk contoh-contohnya nanti ke depan kita akan berikan contoh-contohnya. Kemudian setelah ini ya kalian hafalkan dan disalin, ya. Baru kita memasuki yang paling penting dalam sebuah bahasa itu apa? Dalam bahasa Inggris nih. Yaitu apa? Penggunaan kata kerja. Ya. Jadi penggunaan kata kerja nih, ya. Salam. Inilah ayah lagi rekam. Ya. Di sini dulu. Nah, di sini list of verb ya. Ini penting banget nih. Penting banget ini. Ya. Nanti ada tugas buat kalian seluruh mahasiswa, mahasiswi per orang bikin di kertas karton di sini. List of verb. Jadi perba itu gini ya. Ada auxiliary, ada ordinary. Auxiliary itu disebut dengan kata kerja bantu. Ya. Sedangkan ordinary kata kerja biasa, ya. Di dalam bahasa kita, bahasa Nusantara, bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak dikenal auxiliary, kata kerja bantu nggak ada. Ya, ini berkaitan dengan apa? Dengan kebudayaan gitu kan. Kalau orang Barat kan ya orang Inggris dan orang-orang Eropa kan mereka itu biasa punya pembantu gitu kan, punya hamba sahaya. Jadi dalam berbudaya atau berbahasa pun mereka memiliki kata kerja bantu, gitu kan? Di kita mah nggak ada kan, bukan budaya kita ada pembantu itu di kita mah, di Nusantara nggak ada. Paling di bahasa Sunda ada istilahnya kecapanganteur, ya seperti kalau bahasa Sunda jung nangtung, berbet lumpat, dug sare. Kenapa ada kata panganteur? Orang Sunda kan hayang lanteur wae kan gitu kan? Itu berkaitan dengan kebiasaan mungkin ini ya. Belum ada penelitian yang serius nih. Ini sekedar joke aja ya. Nah, jadi di sini kalian harus hafal, gitu kan? Bahwa dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan auxiliary verb, kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu itu ada dua macam, ya. Ada primary auxiliary verb, ada modal auxiliary verb. Ini penting banget ini. Ya, ini penting banget. Untuk primary auxiliary verb itu ada tiga. Ada golongan be, ada golongan do, ada golongan have. Nah, itu kan. Nah, di sini kata kerja ada juga dibagi lagi. Ada kata kerja pertama, kata kerja kedua, ketiga, dan keempat, gitu kan? Ya. Nah, di sini harus dipahami bahwa istilah kata kerja pertama itu sekarang hilangkan. Untuk kata kerja pertama disebut infinitive. Biasanya disebut to infinitive. Jadi kalian kalau menyebutkan kata kerja pertama itu adalah infinitive. Kata kerja kedua namanya preterite, ya. Ditulisnya preterite ini. Ketiganya adalah past participle dan keempat adalah present participle. Nah, untuk be, ini yang primer ini ada tiga. Be itu untuk infinitive is, am, are, gitu kan. Untuk preterite adalah was, were. Sedangkan untuk past participle, be, dan present participle-nya being. Jadi, satu-satunya kata kerja bantu yang komplit cuma be. Is, am, are di waktu sekarang, gitu kan? Infinitive. Was, were di waktu lampau, preterite. Nah, been dan being itu adalah untuk apa? Ketiga dan keempat itu nanti berkaitan dengan perfect, dengan pasif, dan dengan continuous. Itu ya. Ini. Kemudian primary verb yang kedua itu do dan did. Apa itu do dan did? Ya. Do itu adalah
kata kerja bantu yang ada pada ordinary. Jadi seluruh ordinary, dan ini sini ordinary, regular, irregular ya. Pada to close, to open, to clean, to wash, dan seterusnya yang beraturan. Dan to do itu sendiri, have, eat, drink, to go, dan lain sebagainya. Seluruh infinitive di dalamnya mengandung do. Jadi do itu adalah semacam arwah gitu kan, ruh daripada infinitive. Jadi seluruh ordinary itu di dalamnya mengandung do, baik regular maupun irregular. Itu. Sedangkan did, nah did itu adalah sama dengan do. Kalau did itu apa? Did itu adalah ruh dari seluruh ordinary, ya. Seluruh ordinary baik regular maupun irregular itu mengandung did. Jadi dalam closed itu kan ada did di dalamnya. Opened itu ada did open gitu kan. Dalam did itu sendiri ada did dan do. Pada have itu ada did dan have. Ya. Pada at ada did dan it dan seterusnya. Jadi seluruh preterite itu di dalamnya mengandung did. Nah, di sini untuk do dan did tidak ada past participalnya dan present participalnya sebagai kata kerja bantu. Nah, kemudian yang primary yang ketiga atau yang utama itu kata kerja bantu utama itu ada have dan had. Tidak ada has, ya, yang ada have. Juga pada do dan did tidak ada das, ya. Jadi yang benar itu do dan did, nggak ada das. Begitu juga pada have dan had tidak ada has. Nah, nanti pada pelajaran yang akan datang akan dijelaskan kenapa ada das, kenapa ada has, ya. Nah, have dan had juga begitu, ya. Jadi have dan have itu di infinitive dan had ada di preterite. Nanti berkaitan dengan mana? Nah, itu ya. Itu untuk primary auxiliary verb. Kemudian untuk modal, ya. Jadi ada yang kedua adalah modal auxiliary verb. Nah, kalau modal ini ada 5 untuk infinitive dan ada 4 untuk preterite. Sesungguhnya ada tambahan yang lain. Tapi ini yang utamanya ya. Modal auxiliary verb itu ada will, shall, can, may, dan must. Kemudian untuk preterite-nya ada would, should, could, dan might. Nah, modal ini digunakan dalam kalimat-kalimat future. Kalau will, shall, dan teman-temannya itu untuk present future. Dan would, should, could, might itu untuk past future. Nah, sekarang kita bisa dibedakan bahwa tenses ya yang present tense dan past tense itu pasti berkaitan dengan primary auxiliary verb. Melibatkan is, am, was, were, been, being, do, did, dan have, had. Jadi tense itu berkaitan dengan primary auxiliary verb. Sedangkan future berkaitan dengan modal, yaitu will, shall, can, may, must, would, should, could, dan might. Tuh ya. Oke, ini harus diidikan, ini digambar nanti ya. Nah, di sini ordinary ya, kata kerja biasa artinya kalau kata kerja biasa apa yang ada dalam bahasa Inggris ada padanannya dalam bahasa lain, dalam bahasa kita. Seperti itu close, menutup. Ya kan? Ini regular itu ada yang untuk bentuk kedua ketiganya itu menggunakan D atau ED. Seperti itu close pakai D. Closed, closed, closing gitu kan. Kalau open pakai ED, opened, opened, opening gitu kan. Ya kan? Jadi ada yang pakai D, pakai ED ya. To clean, clean, cleaning. Watch. Ini silakan dari kamu cari ya. Ya itu. Kalau irregular yang tanda kutip disebut tidak beraturan, kamu udah tahu seperti do, did, dan doing. Ingat, do itu ada to do, ada do. Do sebagai verba bantu dan do sebagai verba biasa. Kalau sebagai verba bantu tidak ada makna, tidak ada artinya. Tapi sebagai kata kerja biasa, to do itu artinya apa? Melakukan, mengerjakan, melaksanakan. Jadi to do itu artinya dalam bahasa kita melakukan, mengerjakan, melaksanakan. Nanti jelaskan. Juga to have. Have itu ada dua posisi. Sebagai verba bantu dan sebagai verba biasa. Nah, sebagai verba biasa ada 4. To have, had, having. Artinya apa? Mempunyai, memiliki, memperoleh, mendapatkan. Itu hampir sama dengan to get. Nah, yang lainnya seperti to eat, ate, eaten, eating, bahkan. To bring, drank, drunk, drinking, itu kan minum. To go, went, gone, going, itu kan. Dan seterusnya. Silakan kalian buka daftar irregular buku di buku saya.
daftar reguler dan reguler ada. Jadi setiap hari kalian nanti diwajibkan untuk mengumpulkan kosakata setiap hari itu 5 kata ya. Nanti pada hari Senin mulai ini kan ada tugas setiap hari mengumpulkan 5 kata ya, kata kerja, kata benda, kata sifat dan seterusnya. Pokoknya sehari 5 kata ya, sehari 5 kata berarti kalau sebulan ya berapa gitu kan? 30-150 kata. Nah itu ya. Nah, ini wajib didikan. Nanti kita terangkan ya lebih jelas lagi. Nah, kemudian di sini pada ini catatan penting tadi. Ini pada infinitif atau verba pertama itu apa? Itu menyatakan waktu sekarang. Artinya kalimat-kalimat yang melibatkan verba ke satu infinitif itu menyatakan bahwa kejadiannya pada waktu sekarang. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya mudhari ya. Ya. Kemudian kalau kalimat melibatkan verb kedua atau terakhir menyatakan waktu lampau atau madi kalau bahasa Arab. Ya. Nah, bagaimana kalau ada past participle bentuk ketiga dalam kalimat? Itu ada 3 kemungkinan. Pertama, itu menyatakan bentuk pasif. Bagaimana pasif itu nanti to be ketemu ketiga itu pasif. Kedua, menyatakan perfect. Bagaimana kalau perfect? Kalau ada have, had ketemu dengan verb ketiga itu perfect. Kemudian adjective. Nah, adjective juga apa? Adjective itu hampir sama dengan passive voice. Itu apa? Ya, to be, ya be ketemu dengan verb ketiga. Itu bisa menjadi adjective. Jadi pasif nanti bisa jadi adjective. Kemudian present participle yang inform itu ada 3 juga. Kalau ada inform di dalam kalimat, ya, verbnya inform, itu 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah progresif atau continuous, sedang berlangsung. Kemungkinan kedua adalah gerund, kata kerja yang dibedakan. Dan kemungkinan ketiga adalah adjective, kata sifat. Nanti dikasih contoh-contoh Pak di kelas ya. Nah, demikian untuk share yang pertama. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke. Oke, nah itu untuk yang pertama, share yang pertama. Oke. Oh, mungkin cepat saya ngomong ya. Sorry ya. Silakan kalian ulang-ulang aja. Ya, ulang aja. Oke, berikutnya nih saya share juga ini. Nah, ya belum kena ya share-nya. Oke, saya share lagi yang kedua. Ini. Nah, udah ada kan? Ya, oke. Siap. Nah, waktu hari Senin itu saya menjelaskannya kan sepintas ya. Itu tidak digambar. Nah, sekarang gambar. Kalian udah tahu bahwa kalimat itu ada 16 bentuk kalimat. Ya. Yang 4 kali 4 16 itu kan? Dari simple ada 4, continuous ada 4, itu kan? Perfect 4, perfect continuous ada 4, jadi jumlahnya 16. Nah, itu namanya apa? Form of sentence. Nah, selain form of sentence, ada yang juga disebut dengan apa? Types of sentence, gitu kan? Jadi ada yang disebut dengan types of sentence. Ya, tipe. Nah, pada tipe ini begini, kalimat dibagi 2, ya, berdasarkan apa? Verbanya. Karena seluruh kalimat bahasa Inggris itu harus verbal. Saya memberikan istilah begini, la sentence in English illa using verb in its predicat. Tiada kalimat dalam bahasa Inggris kecuali predikatnya menggunakan kata kerja. Artinya, dalam bahasa Inggris semua kalimat adalah verbal, semua predikatnya adalah verb. Nah, di sini verb untuk ordinary itu ada 2 macam, ada action, ada mental. Kalau action verb adalah perba-perba yang bisa diindrai, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar. Sedangkan mental verb nggak bisa. Itu berkaitan dengan pikiran perasaan. Nah, yang menggunakan action verb itu istilahnya saya berikan nama dynamic sentence.
Sedangkan yang mental verb saya beristilah static sentence, ya. Nah, atau nanti disebut intensif. Kemudian dynamic ini ya dibagi dua, dilihat daripada apa? Objeknya. Ada transitif memiliki objek, ada intransitif yang tidak ada objeknya, kan? Yang transitif ada tiga, ada monotransitif, ada ditransitif, ada kompleks transitif. Kalau monotransitif adalah kalimat yang memiliki satu objek. Ini pun dibagi dua. Ada yang disebut dengan pure monotransitif, artinya monotransitif murni. Ya. Kemudian ada preposisional monotransitif, artinya monotransitif antara predikat dan objek itu ada preposisi. Itu masing-masing memiliki aktif dan pasif. Nah, untuk monotransitif ada 4, ya. Ada 4 tipe kalimat. Kemudian di transitif ada dua kalimat, ada aktif, ada pasif. Sedangkan kompleks transitif adalah kalimat yang memiliki satu objek di mana objeknya itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan ini memiliki yang disebut dengan apa? Objek komplement. Dan ini tidak bisa dipasifkan. Hanya satu, ya, kompleks transitif. Nah, jadi untuk transitif kita memiliki berapa? Ada 7 jenis kalimat. Nah, itu kan. Nanti contoh-contohnya akan dijelaskan lebih jelas lagi. Langsung. Kemudian intransitif nih. Intransitif itu apa? Kalimat intransitif adalah kalimat yang di dalam kalimatnya itu tidak ada objek atau tidak diberi objek, ya. Yang tidak ada objek itu namanya pure intransitif. Kalau yang tidak diberi objek biasanya kalimat monotransitif yang memang objeknya dihilangkan, ya. Itu. Jadi ada pure intransitif, ada ungiven object intransitif, ya. Ada ungiven object intransitif. Oke, contoh-contohnya nanti kita ini kan. Jadi jumlahnya berapa? Udah 9. Kemudian ini yang statik juga disebut apa? Istilahnya apa? Intensif. Ada 2. Ada pure intensif, ada be intensif. Nah, kalau yang pure intensif perbanyak menggunakan mental verb. Yang mana? Seperti to love, like, to hate, itu kan, to enjoy, ya, to miss dan lain sebagainya. Dan ini baik pure intensif maupun be intensif di dalamnya ada kandungan fungsi yang disebut dengan istilah subject complement. Baik pure intensif maupun be intensif di dalamnya memiliki subject complement. Artinya apa? Sesuatu frase, ya, atau klausa yang diletakkan setelah mental verb atau setelah to be. Itu namanya apa? Subject complement. Dan jumlahnya beda. Untuk pure intensif itu ada 6, untuk be intensif itu ada 7. Nah, tadi pada kompleks transitif objek complement itu ada 7. Nanti dijelaskan secara rinci, ya, pada pertemuan tatap muka. Nah, ini hanya sebagai apa, gambaran aja. Nah, di sini ada 11, gitu kan? Jadi ada 11 tipe kalimat, ada 16, 11, 16, 176, itu kan jumlahnya. Tetapi itu, ya, sesungguhnya tidak sebegitu, ya. Ini akan menjadi begini kan, ya, total kalimat tuh. Form of sentence ada 16, type-nya ada 11, seharusnya kan 176. Faktanya yang komplit itu hanya 11. Tipe itu hanya itu kan yang komplit 11 tipe itu hanya simple past dan simple present, ya kan? Ya. Itu. Kenapa? Ya kan? Ya. Jadi gini, untuk untuk apa namanya? Untuk pure intensif itu hanya ada pada simple past dan simple present. Contoh, I love you 2. Kalau sekarang I love you, kalau dulu I love you, nggak ada bentuk sedang, nggak ada bentuk future, perfect nggak ada, ya. Itu ya. Jadi itu. Jadi yang 11 tipe ada itu cuma simple past, simple present. Jumlahnya ada 22. Sedangkan yang lain 14 bentuk yang lain itu hanya 10 tipe, kan? Jadi 140.
140 tambah 22 ya jadi 162 bentuk kalimat. Itu ya, udah dijelaskan. Oke. Berikutnya nah ini. Nah, di sini pembuatannya nanti akan dijelaskan lagi di kelas lebih jelas lagi ya. Jadi penggunaan be ya, penggunaan be. Ini nampaknya kalau pada rekaman ini akan terlalu akan terlalu padat ya. Mungkin saya harus buat rekaman lagi nih. Setelah ini membuat rekaman lagi khusus bicara tentang penggunaan be. Ini sepintas saja. Kamu ketahui bahwa be itu adalah SMR, was, were, been, being. Ya kan? Ini yang pertama. Jadi ada tiga penggunaan to be. Satu, membuat kalimat yang sedang berlangsung, making progressive sentence. Satu. Dua, yaitu membuat kalimat pasif. Caranya gimana? Ya nanti. Ketiga, membuat kalimat intensif. Ya, yaitu be intensif. Di mana setelah be diikuti oleh 4 frase, 2 klausa, 1 gerund. Itu non phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase, non clause, adverb clause, dan gerund. Itu kan di sini ada contoh progresif ya. We are studying structure. Itu progresif. We were taking a prayer of subuh when your mother was in the kitchen. Ada word kan, taking. You are looking at me and I am looking at you. Nah, gitu kan? He is writing a note while you are watching TV. Gitu kan? I am talking to you. Nah, itu kan progresif, sudah berlangsung. Ini sudah sepintas. Lihat di sini untuk passive voice misalkan. Ya. He reads a book. Dia membaca buku. Dipasifkan. Jadi a book is read by him. She ate some food. Some food was eaten by her. Yeah. You are writing a letter. A letter is being written by you. Yeah. They were waiting for me at 7 p.m. Jadi I was being waited for by them at 7 p.m. Contoh be intensif misalkan we are at home. You are a human. Yeah. They are being in campus. She is clever. Yeah. She is being here. Yeah. She is being clever. Yeah. She will be clever dan seterusnya. Lebih intensif. Ya. Silakan nanti akan didikan lagi ya. Kemudian yang kelima, nah ini exercise silakan sekarang kamu coba ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris nih. Coba terjemahkan beberapa kalimat berikut dalam bahasa Inggris nih. Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Udah kemarin kan? Nah, itu kan. Nah, sekarang ini engkau buka dirimu. Coba. Nanti hari besok ya. Coba kamu ini kan. Engkau buka dirimu. Gimana bahasa Inggrisnya? Pekerjaan rumah itu sedang dikerjakan oleh Ahmad pada jam 5 pagi hari ini. Coba gimana? Aku di sini sekarang dan tadi aku di sana bersama mereka. Aku di sini sekarang dan tadi aku di sana bersama mereka. Kamu Aisyah bukan? Nah, gimana bahasa Inggrisnya? Keenam, anak laki-laki itu benar-benar nakal sebab tadi dia sedang mengintip tetangganya. Nah, itu kan. Nah, gimana bahasa Inggrisnya gitu kan? Nah, gitu anakku sekalian. Sedikit gambaran buat ketemu besok ya yang harus dipelajari. Mudah-mudahan ini gambaran dan kalian sudah punya buku yang lain kan selain buku nanti dari ayah. Nah gitu aja, mari kita tutup pertemuan kali ini di video dan baca hamdalah bersama-sama. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.